Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup wilayah Provinsi Jambi, tepatnya di daerah Tambesi, insyaallah sebagai wilayah pengendali Provinsi Jamaah dari Provinsi Jambi yang dirahmati Allah, yang tayang belajarnya setiap Jumat malam jam 19. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan dalam rangka tolabul ilmi ini, saya akan mengajak kita berpikir tentang bagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi. Afqalala fil mu'mini, ya, beruntunglah orang-orang yang berilmu, allazihum salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa kusuk dalam salatnya. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui, berpedoman kembali kepada surat Taha ayat 14. Cukup jelas sebagai pedoman bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita memperdalam ilmu, yaitu hakikatnya daripada ibadah tersebut. Dikatakan sebuah ibadah wa ibadihi wa amalahu, dan memiliki batasan amaliyah. Kenapa ada kata amal dan ibadah? Karena manusia dijadikan dari dua kodrat, ada zahir dan ada batin. Untuk itu kita telah pernah mendengar himbauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Jadi diwajibkan setiap muslim atau umat Islam itu belajar
Jadi tidak ada yang bisa tanpa belajar. Itu sebuah kedustaan kalau dia tiba-tiba bisa. Karena 5 petunjuk Allah itu butuh guru. Ya, wahyu, ilham, laduni, irhas, khodam. Itu butuh guru, butuh pembimbing. Jadi untuk itu, karena kita dijadikan dari 2 kodrat, zahir dan batin, Allah juga mengatakan wallahu fi zahiru wallahi fil batinu. Maka kita harus bisa membedakan fungsi zahir dan batin dan perbedaan di dalam solat tadi. Karena amaliyah tidak akan pernah dia bercampur dengan ibadah. Kenapa begitu? Marhalah fil jazadiyah adalah ibadah yang dilakukan oleh jasad, yaitu hanya menggerakkan jasad belaka. Ini yang disebutkan gerak. Inilah syariat. Tetapi di balik itu Rasulullah bilang, salat umatku yang berilmu itu salatul mikhrabi mu'min. Jadi salat orang yang berilmu itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya apa? Dia sudah bisa membedakan mana yang menghadap kiblat dan mana yang menghadap Allah. Inilah zahir dan batin. Nah, solat yang ketiga yang paling kata Rasulullah, umatku golongan solatnya apa? Golongannya salatul marhalla fil mukasyafatullah. Solat bagi orang yang sudah mengenal Allah adalah tempat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya kita harus jangan mempercampur adukan zahir dan batin di dalam perbuatan solat. Karena solat itu adalah ibadah syahadah langsung. Gak mungkin tubuh bisa langsung. Maka sa'adiyah tidak langsung berupa jasad, dan syahadah rohani bersifat langsung. Nah, inilah perbedaan kata amal ibadah, karena kita berasal dari zahir dan batinnya Allah. Setelah itu jamaah, kita juga harus tahu sifat solat yang dikatakan target umat Islam dalam surat Taha 14 itu, yang kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa iqimis salat li zikri. Nah, bagaimana kita mengkaji intisari daripada permintaan Taha 14 tadi? Innani anallahu. Nah, itu sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang hak. Nah, apakah kita sudah mengenal Dia? Apakah kita sudah mendekati Dia? Apakah kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Nah, ini juga kita harus belajar. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku, katanya. Nah, bagaimana kita mentiadakan semuanya yang melainkan hanya wujud Allah itu semata? Ini juga kita harus belajar. Nah, yang ketiga, Allah katakan fa'buduni, sembahlah aku. Nah, inilah yang harus ada ilmunya. Menyembah Allah bukan aku di sana engkau di sini, tapi syahadat ahad, menyatukan diri langsung menjadi satu, ihram. Nah, ini juga punya ilmunya, ihram. Jadi kalau kita melipat tangan qabla mutu anta mutu, merasakan mati sebelum mati, apakah memang kita pura-pura mati atau memang kita sudah merasakan mati itu? Melipat tangan, jangan-jangan kita berpura-pura mati. Makanya kita dengar keluhan umat Islam. Kalau dia tidak ada ilmunya di dalam menjalankan perintah Allah, maka keluhan itu sering sampai ke telinga ulama. Apa katanya? Salat saya rajin, zikir saya rajin,
tapi hidup saya begini-begini saja. Tidak ada perubahan kehidupan. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan solat saya. Iya, betul. Kenapa tidak? Kedatanganmu beribadah bersifat jasmani. Harusnya kalau bersifat jasmani, amaliyah. Kalau bersifat rohani, itu ibadah. Karena solat itu adalah marhalah muqarabah. Solat itu adalah perbuatan rohani. Jasmani, amaliyah, mengerjakan dengan rakaat. Makanya dua jalan solat ini. Yang pertama iqamatis solat. Nah ini mendirikan solat. Nah sesuai dengan akhir daripada surat H14 tadi. Iqamatis solat li zikri. Dirikan, mendirikan ini tidak mudah Bapak jamaah semua ibu-ibu. Tidak mudah. Nah, iqamatis solat. Ya. Nah, itu tidak mudah. Nah, yang kedua ada yang bersifat ifa'alus solat. Apa ifa'alus solat? Hanya taunya mengerjakan. Itu kerjaan siapa? Itu pekerjaan jasad. Jadi kalau tahu kita jasad ini gerak zahir menuju zahir, gerak batin menuju batin, maka kita harus bisa membedakan mana yang menghadap kiblat dan mana yang menghadap Allah dalam solat itu. Jadi jangan main-main. Kenapa? Jangan mempermainkan ibadah. Kalau tidak kita paham, kita harus belajar dulu. Fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatul la tuqbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan. La tuqbalu, tidak diterima. Begitu jamaah wilayah Jambi. Jadi kita tidak bisa patuh kepada waktu tapi tidak patuh kepada rukunnya. Rukun solat itu hakikat. Nah kita harus tahu, kalau kita angkat tangan ini apa maknanya? Kalau dilipat tangan maknanya apa? Kalau ruku apa yang maknanya? Apa yang harus diimani? Sujud apa yang harus diimani? Mendengar azan apa yang harus diimani? Ini iman. Tanpa iman tidak akan ada ilmu. Nah inilah yang harus. Jadi kita belajar solat, ikuti YouTube itu, simak baik-baik. Kalau mana kita yang tidak tahu, di jadwal live nanti pertanyakan. Dan adakan muzakarah di belakang jadwal. Nah begitu. Jadi kalau kita sudah bisa meningkatkan bagaimana yang dikatakan ibadah, yang disifatkan fi'ilullah, af'alullah. Jadi solat itu jangan bergerak sendiri. Kita harus tahu siapa yang menggerakkan kita. Itu namanya ibadah. Amaliyahnya bergerak. Itulah ifa'alus solat. Makanya kita lihat Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Maknanya apa? Kita diwajibkan meyakini yang gaib itu maksudnya yang hakikat. Kenapa? Wa yuqimunas shalah, yang ada di dalam solat. Nah, kalau memang kita sudah yakin solat itu hakikat, maka kita harus menjalankan rukun hakikatnya. Ini yang dikatakan iqamatis sholah. Nah kalau mengerjakan itu namanya ifa'alus sholah. Itu perbuatan jasad. Jadi perbuatan jasad dengan perbuatan rohani itu tidak sama. Jadi kita harus tahu perbedaan zahir dan batin. Makanya ada takbir. Takbir itu nilainya apa? Nafis ismat. Ada yang disingkirkan dan ada yang ditetapkan.
Nah, begitu jemaah tentang iqamatis shalah dan ifa'alus shalah. Nah, begitu juga. Jadi kalau kita sudah mengerti apa yang kita imani di setiap gerak solat, itu berarti kita sudah menjalankan hakikatnya. Tapi kalau kita belum tahu makna, kita belum beribadah namanya. Itu namanya amaliyah. Mana-mana ada ibadah yang berupa syariat. Syariat berupa amaliyah. Ruh dari syariat adalah hakikat. Inilah yang harus menjadi tolak ukur ibadah. Marhalah muqarabah. Begitu. Jadi iqamati sholah, mendirikan sholat dengan ifa'alus sholah. Kita dengar di azan ya. Hayya 'alas sholat. Nah, hayya 'alas sholat. Nanti dijawab hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, ifa'alus sholat. Jadi ada yang mendirikan sholat dan ada yang mengerjakan sholat. Inilah syariat dan hakikat tadi. Jadi kita tingkatkan nilai ibadah kita dengan kita memperdalam ilmunya. Begitu baik jamaah. Mari kita muzakarah bersama-sama jamaah Provinsi Wilayah Jambi. InsyaAllah saya tahbirkan muzakarahnya, nanti dijawab dengan la ilaha illallah Allahu Akbar. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan beri apa? Juru tabliknya. Silakan. Silakan juru tabliknya menyampaikan inspirasi jamaah yang ingin bertanya. Mulyati juru tablik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bila mana apa yang sudah disampaikan oleh Buya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bapak Darussalam mungkin ada? Ibu Dani, Mardiani. Tolong audionya apabila nanti bertanya itu dihidupkan dulu dan mohon acungkan tangan ya. Sudah Bu? Ya, boleh Pak Darussalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai dengan kajian kita yang disampaikan Buya pada malam hari ini, yang saya yang bahwa terkesan dengan apa yang Buya sampaikan tadi tentang mengimani ketika kita takbiratul ihram, kedua ketika kita ruku, dan ketika kita sujud, kita harus mengimani dalam gerakan-gerakan tersebut. Nah, pertanyaan saya Pak Buya, bagaimana cara kita mengimani ketika dalam gerakan-gerakan yang disebutkan tadi? Mohon jawaban dari Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita yang dimaksud mengimani tadi, kita begini, dari mana kita dapat suatu cara kalau harus mengangkat tangan? Ini peraturan siapa? Dari mana asal muasalnya peraturan itu? Nah, berarti kalau kita kaji itu berarti ada maknanya. Dan terus melipat tangan sampai kita. Melipat tangan ini ajaran siapa? Dan apa asal usulnya? Dari mana asal usulnya?
atau apa rukunnya sehingga terjadi rakaat. Rukun dan rakaat. Rukun adalah fi'ilullah yang menggerakkan, sementara rakaat adalah af'alullah, yaitu yang bergerak. Nah, jadi kita belajar apa makna-makna yang diangkat ke belakang dihadapi siapa yang dihadapi, dipanggil Allahu Akbar. Apa yang terjadi dan apa yang kita tutup dengan dua telapak tangan. Nah, ingat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi, Al-Mu'min. Jadi kita beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam solatnya. Termasuk salah satu syarat sah khusyuk itu adalah iman. Arti iman apa? Ada yang kita imani, itulah yang dikatakan nilai ibadah. Tapi kalau tidak ada yang kita imani, tidak ada nilai ibadahnya, yang ada nilai amaliyahnya. Nah, kalau sholat fardu, amaliyah apa ibadah? Nah, tinggal kita berpikir nih, kalau sholat ini golongannya amaliyah apa ibadah? Nah gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengimani ruku, nih ruku ini apa ini? Siapa yang ruku? Kenapa 3 kali diulang-ulang ayatnya itu saja yang diulang-ulang? Maksudnya apa? Kemana perhatian kita dari 3 kali diulang-ulang itu? Mulai kita berpikir, ya. Nah, begitu juga sujud. Diulang-ulang lagi 3 kali. Nah, apa yang diulang-ulang ini? Nah, namanya sujud, yang satu ruku. Nah, bagaimana nih? Apa yang harus kita hadapi? Kemana pandangannya? Karena solat itu fardu ain. Fardu wajib, ain itu menyaksikan. Jadi kalau kita sudah penuh pensaksian dari gerakan tadi yang kita imani ini, maka tidak ada kesempatan syaitan, iblis mengganggu kita. Kenapa? Setan itu mengganggu di mana? Di pandangan yang kosong. Kalau pandangan batin atau mata hati kita kosong, maka disitulah dia mengalihkan perhatian kita. Nah, begitu. Paham kira-kira? Alhamdulillah, saya paham. Ketika takbiratul ihram tadi, alhamdulillah, saya juga pernah mendapat pendidikan seperti itu. Cuman yang tadi yang ketika Buya menyampaikan bahwa dalam buku tadi itu kan ada 3 kali kita baca berulang-ulang. Iya. Dan juga sujud kita baca 3 kali berulang-ulang. Nah, makna yang 3 kali itu yang masih belum tersambung ke saya, Pak. Iya. Jadi begitu. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan nilainya, makna dan tersembunyi atau makna yang dikandungkan dalam itu akan lebih sangat memudahkan kita. Ya, sangat cepat memudahkan kita kalau kita sudah bisa mendapatkan nilai hakikinya. Nah, itu namanya tahmid. Jadi kalau tahmid itu adalah perbuatan sifat terhadap Allah. Apa perbuatan sifat tahmidnya? Perbuatan sifat tahmidnya itu pertama dinamakan kasah. Nah, kasah yang diulang 3 kali itu, yang pertama itu dinamakan kasah. Apa yang dikatakan kasah? Yaitu seseorang memohon maaf dan mohon ampun dan minta disucikan dirinya dari sifat kelalaiannya dalam perintah Allah. Itu sifat lalai, namanya kasah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, sucikan dan ampunilah segala kesalahan kelalaianku padamu ya Allah. Inilah kauliyah. Apabila kita membaca ayat solat tapi tidak mampu melihat kauliyah ayat itu, maka syarat sah solat salah satu sudah gugur, yaitu kauli.
Nah, kauli itu fikri, kauli, kolbi itu syarat sahnya sholat. Nah, yang kedua, subhana rabbi azimi wa bihamdi. Nah, itu namanya wakasasah. Wakasasah sifat mempersekutukan. Sucikanlah diriku dan ampunilah aku dari sifat mempersekutukanmu ya Allah. Hakikat diri kita harus bermunajat sambil membaca ayat. Nah, itu yang dinamakan kauli. Tapi kalau kita baca ayat solat tapi hati tidak bermunajat, berarti nilai ibadahnya belum ada. Nah, yang ketiga wakasasah, artinya tidak memiliki sifat bersyukur. Nah, gitu. Subhana rabbi azimi wa bihamdi. Sucikanlah diriku dan ampunilah aku dari sifat kesombonganku ya Allah, atau tidak bersyukur kepadamu. Ada munajat itu yang terkandung dalam hati, berarti nilainya sudah ibadah. Nah, itu contohnya ruku. Nanti lebih ininya nanti di YouTube itu sudah ada. Nanti pendalamannya baru di belajar, begitu. Paham kira-kira? Alhamdulillah paham Pak. Insya Allah. Baik, lanjut yang lain. Bapak Hitungan, silakan, mungkin ada yang lain. Ibu Irmaida, Pak Muhammad Sarip, ada pertanyaan? Pak Muhammad Sarip, mohon maaf Bu ya, masih sambil kerja Bu ya. Iya, iya. Ibu Dani, Bu Dahlia ada, Bu Dahlia silakan. Muhammad Saripnya, Pak Muhammad Sarip itu suaranya tidak di ini, makanya nggak bisa bicara dia. Iya Bu ya, baru tadi ditekan. Oh iya, iya, iya. Iya. Ini salah ya, maaf. Oh iya, iya, iya. Saya cuma tadi kalau nyimak tuh dari apanya Bu ya, berwuduk tadi kan, itu dasarnya ibadah tadi kan berwuduknya yang betul itu. Jadi Dasar ibadah itu yang betul adalah merasa bertuhan kepada Allah, bukan wuduk. Wuduk pun kita tapi di jiwa bertuhan nggak ada, mau apa gunanya wuduk? Iya. Itu yang lebih tepat. Kalau wuduk itu bagian dari rukun, tapi sholat itu bukan wuduk, tapi usolli lillahi ta'ala. Ya. Nah, lillahi ta'ala ini nomor satu nih, gitu ya. Paham? ya, paham. Insya Allah. Masih ada pertanyaan? Pak Sarip, terima kasih Pak Sarip. Sama-sama Bu. Audionya Pak Sarip, audionya tutup lagi. Iya, Pak, siap. Iya, nah gitu. Bu Dahlia ada pertanyaan? Bu Erni Marlina? Belum ada suara. Ada suara, ada suaranya nggak ada. Bu Dahlia, cepat sehat. Insya Allah. Lanjut cepat, YouTube kita lagi terbuka, jadi mau bertanya jangan dikosongkan. Kalau enggak ada yang bertanya nih Bu ya, saya sedikit bertanya. Iya, silakan. Mohon maaf ya sebelumnya, karena saya juga baru pertama kali kemarin pada malam itu baru di baiat. Berkemungkinan dalam hal ini saya sangat-sangat banyak belajar karena memang banyak pengetahuan yang belum saya pahami dalam hal ibadah, apalagi dalam sholat ini. Seringkali apa ini namanya, kita dalam khususnya saya itu kalau melaksanakan sholat itu terkadang cuma menyebutkannya itu dalam hati, tidak di mulut, itu sangat-sangat sir gitu. Apakah kira-kira kalau seandainya tidak disebutkan dengan mulut langsung gitu, dalam hati saja, misalkan saya mengucapkan begini, Allahu Akbar kabiro, tidak di sini tapi di hati gitu,
Bu ya. Apakah Iya. itu sudah dikeluarkan dengan ibadahnya atau sekedar amaliyahnya saja? Jadi begini, itu bagus ya, bagus menurut saya. Kenapa bagus? Amaliyah itu adalah di saat kita melaksanakan rakaat. Itu harus dibunyikan Allahu Akbar, jasad bergerak sekalian. Allahu Akbar, bergerak. Itu amaliyah. Begitu sampai umpamanya ruku ya. Begitu sampai tutup mata diam. Baru dari hati. Nanti berikan hak kepada zahir kita lagi. Sami Allahu liman hamidah. Keluarkan lagi suara kita. Mata pun tidak boleh ditutup. Tapi kalau sudah sampai umpamanya dari sujud, Allahu Akbar, tutup mata, masuk bicara dalam kolbi, kan gitu. Itu tutup mata, buka mata, Allahu Akbar, duduk. Tutup mata lagi, Rabbil billi warhajib. Dan gitu dalam hati, Allahu Akbar, mata buka lagi, tutup lagi. Buka tutup. Itu yang dikatakan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Gitu. Kalau kita salah sedikit, malaikat catat kurang nilai sholat. Jadi tidak boleh menutup mata kalau dalam bergerak, karena itu hak amaliyahnya, hak amaliyah. Sampai di tempat tujuan, tutup mata, suara masuk ke dalam hati, enggak boleh dikeluarkan. Itulah yang dikatakan mikhraj, atau berpindah ke dalam hati. Gitu. Ya boleh, bagus, enggak apa-apa, bagus. Terima kasih banyak Bu ya, karena selama ini ada yang mengatakan ya mungkin ya teman-teman lah, teman-teman sejawat, orang sholat kok pejamatan, tidak boleh gitu kan, harus melihat ke sujud gitu kan. Jadi saya pikir kalau di bergeraknya kita tidak tutup mata, sampai sujud ditutup mata. Kalau dibuka mata, masuk pasir itu, debu-debu sajadah itu ke mata kita. Gitu ya. Memang iman sholat kita harus lebih tinggi daripada pendapat orang lain. Ya, jangan rusak hubunganmu dengan Allah. Ma'ayyaqatulus sallu fil ibadi. Tidak pernah kujanjikan pertemuan denganku melainkan dalam sholat. Jadi jalan ke Tuhanmu, jangan minta pendapat ke orang lain. Sekarang sudah ada saya, jangan khawatir, apapun tanya saya. Ya, kita sudah bisa belajar di Makom Ibadah Provinsi Jambi, ya, di YouTube Buya Pasaman Timur. Jadi sudah nggak perlu tanya orang lagi. Ya, nanti pelajari YouTube itu, insya Allah. Ya. Baik. Mungkin masih ada lagi pada rekan-rekan yang lain, Ibu Irmaida mungkin, silakan kalau ada yang mau ditanya. Iya, masa sholat nggak ada tanya? Emang sholatnya sudah benar? Sudah benar apa takut bertanya? Iya nih. Iya. Hilang-hilang semua nih sudah nih. Iya. Itu Bu Irmada, Ibu Irmada itu mau tanya. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu ya. Amin, insya Allah, alhamdulillah. Tadi kan ada dalam mendirikan dan mengerjakan. Apa bedanya mendirikan dan mengerjakan? Itu sama-sama. Iya. 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 Beda mendirikan dengan mengerjakan, sama dengan kita beda kawin dengan nikah.
Iya, iya. Artinya kalau kita nikah saja, nggak kawin, nggak punya anak dong. Nah itu gitu kan. Nah samalah. Jadi yang dikatakan beribadah kepada Allah, Allah itu hakikat yang tidak bisa dilihat dengan mata. Pastilah itu hubungannya rohani. Nah rohani inilah yang dikatakan ikamatis sholat, mendirikan. Iya, gitu umpamanya kita lagi mencintai seorang suami atau pasangan, itu kan mendirikan cinta, yang gitu kan. Tapi padahal kita lagi duduk, gini gitu. Tapi kita mendirikan sebuah sayang. Nah itu. Jadi yang mendirikan itu menegakkan makna dan hakikatnya, gitu. Ya, mendirikan makna dan tujuannya gitu. Tapi kalau ifa'alu sholah, mengerjakan, dia patuh kepada rakaat. Nah itu, dia patuh kepada rakaat. Nah jadi kalau rakaat bilang sami Allahu liman hamidah, dia juga berdiri. Ya itu. Besok dia maling, dia pergi maling, dia juga ruku, dia juga berdiri. Nah, itulah yang mengerjakan. Iya. Dia maling, dia mencuri, dia juga ruku sambil maling. Kan itu. Nah, itulah bedanya mengerjakan dengan mendirikan tadi. Paham? Insya Allah. Iya, terima kasih Bu Irmaida. Nampaknya sinyalnya sudah Iya. Iya. Pak Muhammad Arif sudah. Bu Dani. Bu Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. saya ingin tanya ya. Pertanyaan saya ini kurang begitu berkualitas lah. Oh gitu ya. Selama ini menjalankan amal yang disebut amal ibadah. Nah, saya mau tanya, ibadah dan amal yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan supaya ibadah kita ini betul-betul bisa diterima. Baik. Yang pertama Ibu, kita harus tahu asal usul sholat dulu. Nah gitu ya. Kenapa kok sholat? Kenapa kok ada 5 kali sehari semalam? Kenapa kok rakaatnya beda-beda? Amba maksud 2 rakaat. Apa yang dimaksud 3 rakaat? Apa yang dimaksud 4 rakaat? Terus apa yang ada dalam rakaat itu? Nah kita ketahui dulu semuanya. Nah itu. Yang kedua, kita yakin sholat itu hakikat. Al-Baqarah ayat 3. Ya. Sholat itu hakikat. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat allazina yu'minuna wa bil ghaib. Ghaib itu hakikat. Wa yuqimunas shalah, yang ada di dalam salat. Jangan goib-goib yang di gunung, goib yang di cincin, goib yang di bukit, tapi goib yang dalam salat. Apa goib dalam salat? Hakikatnya atau maksud dan tujuan setiap gerakan tadi. Nah itu kita harus kuasai Bu. Kita pelajari sekali itu, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Nah, kalau Ibu sudah pelajari, nanti Ibu akan menyaksikan sholat itu dengan mata hati. Nah saking banyaknya yang disaksikan,
sampai pandangan ibu itu penuh dan tidak ada kesempatan setan masuk ke dalam pandangan untuk merubah perhatian kita. Karena yang diganggu di situ tuh oleh setan itu adalah pandangan, penglihatan. Jadi kalau tidak ada yang kita lihat, kita pandang, maka setan itu selalu masuk ke dalam pandangan. Begitu, paham? Terima kasih ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih Ibu Dani. Sama-sama. Iya. Waktu kita masih panjang ya Bu ya. Ya, ada setengah jam lagi. Insya Allah. Baik, saya keluar 10 menit. Habis ini saya masuk lagi. Tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Insya Allah 10 menit saya kembali. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.